Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono dan juga politikus PDIP Guntur Romli menyatakan PDIP akan memperjuangkan hak angket kecurangan pemilu tahun 2024. Namun hal ini diragukan oleh aktivis HAM sekaligus pendukung Prabowo Gibran yakni Natalius Pigai. Ini Bro Guntur, kalau di 01 kan sudah jelas tuh sekjen-sekjennya ngomong, presiden atau ketua umumnya ngomong. Nah, yang ditunggu sebenarnya dari 01 itu adalah kepemimpinan PDIP. Karena kalau cuma 01 yang mengusulkan tidak akan lolos hak angket itu karena cuma 167 kursi. Tapi kalau ditambah PDIP yang 128 kursi, walaupun misalnya P3 nggak mau ikut, itu mayoritas sudah. Kalau P3 ikut, lebih mayoritas lagi. Karena kalau tidak mayoritas, ya omon-omon saja. Ya, karena itu perlu suara mayoritas. Tiga partai di 01 sudah berkomitmen. Sudah kan, tinggal menunggu PDI Perjuangan. Sudah ketemu kan? Di PDIP juga sudah komitmen. Jadi gini, kalau soal bicara tentang hak angket, saya kira hak angket adalah suatu hak yang dimiliki oleh DPR. Ini jangan definisi lagi nih. Bertanya, bukan dengan bertanya kepada kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Oke, kita setuju. Kemudian itu hak yang dimiliki oleh mereka dan partai-partai politik. Gini aja saya mau sampaikan, Pak Prabowo sudah membuka pintu kita untuk membangun Indonesia yang baik bersama, pelangi Indonesia semua warna harus hadir, warna partai politik, warna suku, warna agama, warna bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya kalau apa? Nggak usah angket, udah bukan, kita guyup aja begini. Nggak, maksudnya apa ini? Dijelasin dulu Bang. Begini, semua calon presiden saya mau sampaikan, Pak Anies pernah dipanggil KPK, Pak Muhaimin pernah dipanggil KPK, Pak Ganjar pernah dipanggil KPK. Bahkan pimpinan-pimpinan partai politik itu bermasalah juga. Saya adalah advokasi non litigasi ketua KPK. Saya hadir sebagai saksi ahli di persidangan. Saya tahu rahasia lah. Sudahlah, kita bicara tentang hak angket. Nanti sebentar juga lebur kok, hilang juga kok. Mari kita sekarang bersama-sama membangun Indonesia. Ngomong tentang food estate. Bukan. Oh, bukan. Kita bicara tentang membangun Indonesia yang bersih dan berwibawa secara baik-baik bersama. Ini saya jadi khawatir. Ini karena semuanya ada kasus, lalu kemudian ayo kita guyup, selesaikan, lupakan kecurangan. Saya nggak ngomong ya, itu Pak Aiman yang ngomong ya. Nggak, kan ini arahnya ke sana. Arahnya ke sana kan? Saya tidak ngomong. Saya tidak bicara itu. Jadi maksudnya yang mana? Marilah kita bangun Indonesia, Pak. Presiden Prabowo, terpilih Prabowo sudah membuka pintu. Sudahlah, nanti kalau mau bertarung siap-siap aja. Siap-siap aja 2029. Baru. Mari kita bertarung lagi berikut. Dan PDI Perjuangan tidak hanya membuka hak angket soal pemilu, soal pembelian pesawat Emirates juga. Itu akan kita buka. Oh, ini nanti angketnya akan seperti itu. Syukur-syukur Emirates, Ford Estate, kita akan dorong ke pesawat Qatar. Silakan. Kalau kaitkan dengan orang-orang yang mendorong angket, kalau bersih seperti Rocky Gerung, berwibawa seperti Rocky Gerung, setengah malaikat seperti Rocky Gerung, top. Justru itu. Top. Lalu kena. Tapi masalahnya, apakah mereka yang calon presiden maupun partai-partai mau mendorong hak angket? Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu. Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita, Rocky, I love you, Rocky. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Gini. Korupsi nggak? Bentar ya. Oke, singkat saja, waktu sudah habis. Ini saya sudah teriakin terus, tapi silakan singkat saja. Justru Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Sudahlah, tidak akan dorong itu. Kenapa saudara Pigai itu menghalangi hak publik bahkan untuk nonton keburukan di antara mereka yang menginginkan hak angket? Kenapa? Ya, saya minta. Mestinya sebaliknya Anda dorong Prabowo itu bilang, saya tahu
Mereka itu bajingan semua. Saya akan datang ke situ tuh. Saya dorong supaya hak angket. Supaya bisa dibuktikan bahwa yang menuntut hak angket dua partai ini itu betul-betul partai Sudah bajingan. kita diam Apa sampai maksudnya, Pak? inaugurasi tanggal 20 baru Rocky kita nanti kita sama-sama. Kan pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung Sama AHY. dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti Saya- kita sama-sama Pak, kok. dengar Saya ya. juga pendukung AHY. Jangan salah. silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu. Yang mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir Bung Rocky, pengkritik. terakhir Bung Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik Ya. bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama. Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke. Ada kata kalimat Gini terakhir, ya. silakan. Saya akan tutup acara ini. Silakan terakhir, sebelum saya closing. Ya saya nggak tahu apa warna baju Anda sama dengan warna otakmu. Itu saya nggak peduli itu kan. Oke. Tapi sekali lagi, poin kita adalah mau membersihkan proses ini nih. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Oke. Jadi saya bukan pemain bola, bukan pemain pelatih, tapi saya akan bawa bendera kebenaran itu dan lakukan victory lap.